Legenda Gunung Padang Istana yang Terlupakan. Di sebuah lembah hijau di Jawa Barat, berdiri sebuah bukit besar yang disebut Gunung Padang. Banyak orang mengenalnya sebagai situs megalitikum tertua di Nusantara. Namun sedikit yang benar-benar tahu rahasia yang tertidur di balik batu-batunya. Dan malam ini, aku akan membawamu kembali ke masa ratusan, bahkan ribuan tahun lalu. Ketika Gunung Padang bukan sekadar bukit, melainkan sebuah kerajaan besar yang dijaga oleh kekuatan alam dan manusia pilihan. Dahulu kala, di puncak Gunung Padang terdapat sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Cahaya Purwa. Dinding istananya tersusun dari batu-batu besar. Disusun sedemikian rupa hingga membentuk tangga raksasa menuju langit. Raja kerajaan ini bernama Prabu Sanggabuana, seorang raja bijaksana yang dicintai rakyatnya. Ia bukan hanya pemimpin, tetapi penjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Setiap pagi, matahari pertama akan menyinari singgasananya, membuat istana terlihat seolah menyala keemasan. Rakyat percaya, selama cahaya itu menyala, Gunung Padang akan menjadi pusat kekuatan bumi. Namun, tak ada kerajaan yang abadi tanpa tantangan. Di desa bawah Gunung Padang tinggal seorang tetua bernama Ki Jampang, seorang pertapa yang menguasai ilmu membaca tanda-tanda alam. Suatu malam, ia melihat cahaya merah membelah langit, dan seekor burung gagak jatuh mati di kakinya. Ini pertanda, gumam Ki Jampang, Gunung Padang akan diguncang oleh kekuatan dari luar dan dalam. Ia segera naik ke istana dan menyampaikan ramalannya kepada Prabu Sanggabuana. Prabu, kulihat akan datang seorang asing membawa ambisi yang akan meruntuhkan cahaya Gunung Padang. Prabu Sanggabuana terdiam. Ia tahu waktu itu akan tiba saat kerajaan diuji oleh kekuatan yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki asing datang. Ia memperkenalkan diri sebagai Raden Jantra, seorang pengembara yang mengaku ingin belajar ilmu bumi di Gunung Padang. Namun Ki Jampang merasakan aura aneh dari lelaki itu. Tatapannya terlalu tajam, dan langkahnya seperti orang yang sudah tahu setiap sudut tempat itu. Raden Jantra akhirnya diterima di istana, dan Prabu Sanggabuana mengizinkannya mempelajari batu-batu misterius yang menjadi sumber energi kerajaan. Namun, setiap malam, Raden Jantra selalu pergi ke area terlarang, ruang inti kekuatan Gunung Padang, tempat sebuah batu besar bersinar seperti jantung bumi. Di sana, ia berbisik, sedikit lagi, kekuatan ini akan jadi milikku. Gunung Padang menyimpan sumber cahaya bumi, sebuah energi murni yang menjaga keseimbangan alam. Energi itu disimpan dalam batu segi 5 besar, dijaga oleh para tetua kerajaan. Ki Jampang memperingatkan Raja, Prabu, Raden Jantra tak datang sebagai murid. Ia datang sebagai penakluk. Namun Prabu Sanggabuana tetap berharap bahwa manusia bisa berubah oleh kebaikan. Tetapi, harapan itu hancur ketika sebuah gempa besar mengguncang istana pada tengah malam. Warga panik. Batu-batu penyangga retak, cahaya istana meredup, dan Raden Jantra menghilang. Ki Jampang menemukan pintu ruang inti terbuka lebar. Di sana berdiri Raden Jantra, tangannya menyentuh batu sumber cahaya. Lepaskan itu, teriak Ki Jampang. Namun Raden Jantra tertawa. Aku datang dari kerajaan jauh yang ingin menguasai Nusantara. Dengan energi ini, aku akan menguasai gunung, lautan, bahkan langit. Ia menekan batu itu. Cahaya menyala sangat terang, lalu meredup. Energi alam Gunung Padang tersedot. Gempa semakin besar, istana mulai runtuh. Prabu Sanggabuana akhirnya tiba dan menghadapinya. Jantra, kau menghancurkan keseimbangan. Pertarungan keduanya bukan pertarungan biasa. Keduanya menggunakan kekuatan alam, angin berputar, tanah bergetar, dan cahaya saling beradu. Namun, Raden Jantra yang dikuasai ambisi kehilangan kendali atas energi batu. Energi itu meledak. Suara ledakan tersebut mengguncang seluruh lembah. Ledakan energi membuat jurang besar terbuka di Gunung Padang. Batu-batu raksasa terguling, membentuk susunan baru seperti tangga. Rakyat berteriak ketakutan. Gunung Padang mulai runtuh. Prabu Sanggabuana tahu hanya satu cara menghentikan kehancuran. Ia harus menyegel energi bumi. Dengan nyawanya sendiri, ia berdiri di tengah pusaran cahaya dan berdoa, "Wahai bumi tempatku berpijak, kuberikan hidupku untuk menutupi luka yang dibuat oleh keserakahan manusia." Tubuh sang Prabu berubah menjadi cahaya emas, menyelimuti Gunung Padang.
Sedikit demi sedikit, gempa mereda, batu-batu kembali stabil, lembah kembali tenang. Tapi ketika semua selesai, Prabu Sanggabuana telah tiada. Raden Jantara tidak mati. Ia terperangkap dalam batu-batu Gunung Padang, menjadi roh gelap yang tidak pernah bisa keluar. Ki Jampang menyampaikan kabar kepada rakyat, Gunung Padang kini telah menjadi tempat sakral. Di dalam batunya ada energi raja yang menyelamatkan bumi, dan roh jahat yang harus dijaga agar tidak bangkit. Maka rakyat membuat aturan. Tak ada yang boleh mengganggu susunan batu itu tanpa izin. Tak ada yang boleh menggali sembarangan, karena Gunung Padang bukan sekadar bukit, itu adalah makam raja, penjara angkara murka, dan sumber energi bumi. Hingga hari ini, Gunung Padang masih berdiri, disusun dari ribuan batu besar yang membentuk punden berundak. Sebagian percaya itu peninggalan kerajaan kuno, sebagian menyebutnya tempat meditasi para leluhur, dan sebagian lagi percaya Prabu Sanggabuana masih menjaga bumi dari dalam batu-batu itu. Legenda ini mengajarkan kita bahwa keserakahan manusia bisa menghancurkan apapun, dan hanya pengorbanan serta kebijaksanaan yang mampu menjaga keseimbangan dunia. Dan jika suatu hari kamu menaiki tangga batu Gunung Padang, dengarkanlah suara angin di antara bebatuan. Kau mungkin mendengar bisikan lembut, "Aku masih di sini, menjaga bumi." Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan legenda dari Nusantara lainnya.